Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Rehan, betul? Iya Bu, betul sekali saya yang kemarin mau hubungi Ibu. Oh, bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik Bu, Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, baik. Jadi, berapa lama waktu yang kamu punya untuk melakukan kegiatan konseling kita ini? Kira-kira sekitar 30 menit Bu. Oh, baiklah. Jadi, kegiatan konseling kita pada hari ini akan berjalan selama 30 menit. Dalam konseling kita ini, Ibu mau kamu aktif memberikan informasi terkait permasalahan yang kamu hadapi kepada Ibu, supaya nanti Ibu bisa membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, dan nanti jika Ibu memberikan tugas, kamu harus mengerjakannya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tugasnya tidak terlalu berat kan Bu? Tidak, tugasnya sangat mudah. Oke oke, udah saya setuju Bu. Baiklah, untuk kegiatan konseling kita ke depannya akan berjalan selama 4 kali pertemuan, terhitung mulai hari ini. Apa pertemuan tersebut setiap hari Bu dilaksanakan? Oh tidak, pertemuan kita ini diadakan sekali dalam seminggu. Bagaimana? Ya udah, saya tidak keberatan Bu. Bagus. Dan untuk kegiatan kita hari ini, Ibu mau kamu menceritakan masalah kamu kepada Ibu sehingga kita bisa menetapkan tujuan awal untuk sesi konseling ini. Baik Bu. Sepertinya kamu sudah paham dengan aturan konseling kita ini. Kalau begitu, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konselingnya? Insya Allah siap Bu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan cerita kamu terlebih dahulu? Oke, kalau begitu izin sebelumnya ya Bu ya. Ya. Jadi begini, orang tua saya itu, saya to the point aja, orang tua saya itu jarang memperhatikan saya. Jadi mereka itu lebih peduli terhadap adik saya yang paling kecil. Saya juga ingin diperhatikan seperti adik saya gitu, jadi sama rata lah gitu, tidak berat sebelah. Mereka selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya karena dia pintar gitu. Saya cukup tahu diri dengan kemampuan saya, tetapi saya tidak tahan lama-lama gitu karena kelakuan dari orang tua saya itu. Makanya saya mencari perhatian mereka dengan menjadi nakal. Saya ingin mereka juga memperhatikan saya dengan baik, seperti adik saya itu. Itu, Bu. Kenakalan apa kenakalan apa yang biasa kamu lakukan? Biasanya sih saya sering bolos, jarang masuk kelas gitu, dan sering juga berkelahi gitu, Bu. Apakah kamu melakukan itu semua semata-mata, agar mendapat perhatian dari orang tua kamu? Benar, Bu. Karena saya ingin mereka sadar juga gitu, karena saya ingin diperhatikan dan saya capek mendengar mereka yang selalu membandingkan, saya dengan adik saya. Makanya saya melakukan hal tersebut demi mencari perhatian, ya dengan cara kenakalan tersebut yang saya lakukan. Apa caramu itu pernah berhasil untuk mendapatkan perhatian orang tuamu? Pernah, Bu, sekali, ketika saya pertama kalinya ketahuan bolos, wali kelas saya langsung memberikan surat panggilan untuk orang tua saya. Dan setelah itu mereka sedikit memperhatikan saya. Jadi saya berpikir bahwa mereka akan memberikan seluruh perhatiannya kepada saya jika saya, bertingkah atau berperilaku nakal, gitu, Bu. Apa cara yang kamu lakukan ini berhasil untuk selamanya? Tidak sih, Bu, hanya pada saat mereka memberikan perhatiannya pada saya saat saya berbuat nakal saja gitu. Mereka malah memarahi dan mengabaikan saya. Hal itu membuat saya marah dan akan tetap menjadi seperti ini. Maksudnya tetap menjadi seperti ini itu bagaimana? Ya, saya akan tetap menjadi anak nakal supaya tetap diperhatikan gitu, Bu. Supaya mendapatkan perhatian lebih lah gitu, karena ada hal yang saya lakukan, Saya yaitu ya menjadi oh, jadi kamu akan tetap menjadi anak nakal? ya saya pikir saya tidak punya pilihan lain, nggak ada pilihan lagi, Bu, gitu, nggak bingung juga, nggak ada jalan lain. Apakah pilihan seperti itu yang kamu inginkan?
Tidak seperti itu sih, saya hanya bingung bagaimana cara saya agar orang tua saya itu mau membagi perhatiannya kepada saya gitu, Bu. Hmm, jadi hal yang saya tangkap di sini, kamu ini ingin memperbaiki perilaku kamu agar mendapat perhatian dari orang tuamu, benar? Seperti itu? Benar, Bu. Baik, kalau seperti itu, sekarang saya mau memberikan kamu tugas rumah. Tugas rumah. Iya, saya mau kamu mengisi lembar ini. Bentar ya. Ya, baik, Bu. Hanya ini, Bu. Iya, hanya ini. Baiklah, saya hanya perlu mengerjakan dan mengumpulkan pada Ibu di pertemuan selanjutnya kan. Benar sekali. Udah baik, saya akan mengerjakan segera, Bu, dan secepatnya. Eh, Kira-kira kapan kamu selanjutnya punya waktu untuk melakukan pertemuan selanjutnya? Bagaimana jika kita tetapkan di hari yang sama saja tiap minggunya, Bu, seperti sekarang ini? Hmm, nggak masalah. Baik, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Mungkin sudah cukup, Bu, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, kabar ibu baik. Eh, Sekarang ini adalah pertemuan kedua kita ya. Benar, Bu. Benar. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas garis besar permasalahan kamu dan kita juga sudah menentukan tujuan konseling kita. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan fokus dengan mendalami masalah kamu. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu miliki untuk memulai proses konseling kita hari ini? Kira-kira sekitar 45 menit, Bu. Baiklah, waktu konseling kita pada hari ini yaitu 45 menit dan kamu harus aktif dalam proses konseling ini sama seperti sebelumnya. Apa kamu setuju? Baik, setuju, Bu. Oke, sebentar ya. Baiklah, apa kamu sudah siap untuk memulai proses konseling kita hari ini? Insya Allah siap, Bu. Bagaimana kalau kita mulai dari memeriksa tugas yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Sudah, Bu. Tetapi saya mengirimkannya itu melalui file ya, Bu ya. Saya sudah kirim juga filenya ke Ibu. Oke, saya cek dulu ya. Oh, di sini kamu menuliskan kondisi ideal yang kamu ingin capai, yaitu mendapatkan perhatian dari orang tua kamu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Ya, Bu, jadi orang tua saya itu menaruh perhatian lebih kepada adik saya. Jadi selain itu, saya juga sering dibanding-bandingkan dengan adik saya. Lalu adik saya juga berbakat di bidang akademi, sedangkan saya tidak. Saya tidak terlalu berbakat di bidang itu. Jadi karena hal tersebutlah orang tua saya selalu memperhatikan adik saya. Seperti itu, Bu. Oke, apakah kamu pernah mengungkapkan bahwa kamu ini ingin diperhatikan juga? Belum pernah sih, Bu. Kenapa? Karena saya merasa kecil di dekat orang tua dan adik saya, dan saya juga lebih memilih memendamnya karena saya tahu pasti nantinya akan diminta seperti adik saya dan kembali lagi dibanding-bandingkan dengan adik saya. Jadi prosesnya cuma muter-muter aja gitu loh, Bu.
balik lagi nantinya ujung-ujungnya ngebanding-ngebandingin lagi dengan adik saya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi keinginan kamu ini ingin diperhatikan seperti adik kamu dan tidak dibanding-bandingkan dengan adik kamu ya. Nah, iya, Bu, benar. Oke, selanjutnya Ibu lihat di lembar berikutnya, kamu menuliskan perilaku-perilaku nakal kamu. Kamu membolos, tidak mengerjakan tugas, bahkan sampai berkelahi. Bisa dijelaskan alasan perilakumu ini? Ya, apalagi yang saya bisa lakukan gitu, Bu. Maksudnya, tentu dalam hal itu yang menarik perhatian orang tua saya, yang saya lakukan hal itu hanya melakukan kenakalan-kenakalan saja untuk menarik perhatian orang tua saya biar saya lebih dilihat gitu, Bu. Makanya saya eee, melakukan hal-hal itu saja gitu. Oke. Tadi kamu kan mengatakan bahwa kamu tidak suka saat kamu ini dibanding-bandingkan dengan adik kamu. Apa kamu tahu kenapa orang tuamu sering membanding-bandingkan kamu dengan adik kamu? Apa karena perilaku saya ini, Bu, yang saya sering lakukan? Bagaimana kamu kamu membandingkan perilaku kamu dengan adik kamu? Ya, karena, maksudnya yang saya sering lihat karena adik saya itu tidak pernah berbuat nakal, dia selalu masuk kelas tepat waktu, Mhm. selalu mengerjakan tugasnya, tidak pernah bolos, apalagi sering berkelahi, tetapi perilaku saya adalah kebalikan dari perilaku tersebut. Nah, jadi menurut kamu perilaku mana yang lebih disukai oleh orang tua kamu? Ya, tentu saja perilaku yang seperti adik saya lakukan itu sih, Bu. Jadi bagaimana menurut kamu perilaku kamu selama ini? Ya, menurut saya tidak akan berhasil sih sebenarnya untuk menarik perhatian orang tua saya jika saya tetap melakukan kenakalan seperti itu gitu. Saya rasa senakal apapun saya juga, orang tua saya malah akan tambah mengabaikan saya karena hal itu juga kan karena apa, sifatnya juga salah gitu. Ya, jadi kamu ingin merubah perilaku kamu dan mendapatkan perhatian dari orang tua kamu, atau kamu ingin tetap dengan perilakumu yang itu dan kamu tadi mengatakan bahwa orang tuamu akan tambah mengabaikanmu? Enggak, Bu, saya sebenarnya juga apa, ingin berubah dan Mhm. saya juga ingin diperhatikan oleh orang tua saya. Itu adalah pilihan kamu. Kamu harus bisa berkomitmen dengan pilihan kamu agar nanti mendapatkan yang kamu inginkan. Baik, Bu. Apa kamu bisa menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? Ya, intinya sih saya apa, agar saya bisa diperhatikan oleh orang tua saya, itu saja sih, Bu. Baik. Pertemuan kita ini kan akan segera berakhir. Bagaimana dengan jadwal pertemuan kita selanjutnya? Tetap hari yang sama saja, Bu, kayak sekarang. Mmm, Baiklah kalau begitu, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada Tidak ada, Bu, saya kita? sudah cukup. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, kalau begitu saya juga, pamit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Bu, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Eee, Baiklah, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah mengungkapkan keinginan serta harapan kamu dan juga perilaku-perilaku yang kamu tunjukkan. Kamu tidak lupa kan? Enggak, Bu, enggak lupa. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada mengevaluasi perilaku-perilaku kamu itu dan juga menyusun rencana untuk, perilaku barumu nanti. Apa kamu paham? Baik, paham, Bu.
Bagaimana dengan waktu konseling kita hari ini? Sama Bu seperti kemarin, selama 45 menit untuk sesi konseling pada hari ini. Baik, jadi waktu yang kita miliki untuk sesi konseling kita kali ini adalah 45 menit dan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu harap kamu tetap aktif dalam kegiatan konseling kita hari ini. Bagaimana? Apa kamu setuju? Baik, setuju Bu. Kalau begitu, apakah kamu sudah siap untuk memulai sesi konseling kita hari ini? Insya Allah siap Bu. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggali mengenai perilaku-perilaku kamu dan juga cara pandang kamu terhadap perilaku kamu itu. Dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama untuk melihat apakah perilaku dan cara pandang kamu itu sudah tepat atau tidak. Baiklah, bisakah kamu mengungkapkan kembali kenakalan yang kamu lakukan? Saya sering bolos sekolah, saya tidak mengerjakan tugas, dan saya juga sering berkelahi dengan teman. Eee, dan bagaimana pandangan kamu terhadap perilaku kamu itu? Saya rasa itu tidak masalah sih Bu untuk menarik perhatian orang tua saya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kamu mengatakan bahwa tidak suka jika kamu ini dibanding-bandingkan dengan adik kamu. Benar sekali Bu, saya sangat tidak suka atau saya kurang menyukainya lah. Tapi hal itu yang membuat saya tidak mendapat perhatian dari orang tua saya. Bagaimana kamu membandingkan perilaku kamu dengan perilaku adik kamu? Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, adik saya itu termasuk siswa yang rajin, dia tidak pernah membolos, selalu mengerjakan tugasnya, selalu masuk ke kelas, dan tidak pernah berkelahi. Dengan kata lain, perilaku saya adalah kebalikan dari perilaku adik saya, yang mana perilaku saya eh, sifatnya ya buruk semua lah bisa dibilang. Mhm. Baik, kamu selalu dibanding-bandingkan dengan adik kamu karena perilaku kalian yang bertolak belakang ya. Jadi menurut perilaku, kamu ini mana yang lebih disukai oleh orang tuamu? Yang seperti adik saya, jadi cara saya untuk menarik perhatian orang tua saya selama ini ternyata salah. Seperti itu, Bu. Bagaimana menurutmu? Ya, menurut saya sih benar-benar salah sih perbuatan itu. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Ya, saya berusaha ingin merubah perilaku saya sih, Bu, tapi, saya tidak tahu bagaimana gitu. Bagaimana kalau kita mulai dari, perilaku membolos kamu? Apa yang membuat kamu ini suka membolos? Ya, karena pelajarannya sih, Bu, yang membosankan dan gurunya juga membosankan. Lalu bagaimana kamu akan merubahnya? Ya, saya akan mengikuti semua mata pelajarannya dan mencoba untuk mengejar, ketertinggalan saya selama saya kemarin yang bolos-bolos itu, Bu. Apa kamu bisa? Tentu saya bisa, insya Allah bisa. Oke, selanjutnya masalah tugas-tugas sekolah kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah kamu? Karena saya kurang mengerti dengan materinya, selain itu saya juga tidak tahu mau bertanya kepada siapa jika saya kebingungan. Lalu bagaimana kamu akan merubahnya? Saya akan bertanya kepada teman-teman saya jika saya kebingungan, dan juga jika saya memiliki pekerjaan rumah, saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya apakah mereka bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas itu. Apa kamu bisa melakukannya? Tentu bisa, Bu. Lalu bagaimana dengan perilaku kamu yang suka berkelahi? Saya juga berkelahi ketika saya rasa, mereka sudah keterlaluan mengganggu saya gitu, Bu. Saya sangat tidak suka jika diganggu, gitu.
Lalu bagaimana kamu akan merubah itu? Paling saya akan meminta mereka untuk tidak mengganggu saya atau saya juga bisa mengacuhkan mereka, seperti itu sih, Bu. Bagaimana jika mereka terus mengganggu kamu? Ya, saya akan melaporkannya kepada wali kelas saya sih, Bu. Mmm, apa kamu bisa melakukannya? Iya, bisa-bisa aja, Bu. Kalau begitu sekarang kamu tulis perilaku-perilaku yang akan kamu lakukan untuk menjadi lebih baik. Nah, baik, Bu. Bagaimana dengan perilaku-perilaku baru ini? Apakah kamu siap untuk melakukannya? Saya sangat siap. Oke, perlu Ibu tekankan bahwa, kamu ini harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk, perilaku-perilaku baru yang kamu tulis ini, karena akan sangat mendukung perubahan perilaku kamu selanjutnya. Baik, Bu, bisa dipahami. Bisakah kamu memberi kesimpulan untuk hari ini? Apa yang saya bayangkan belum tentu akan terjadi jika saya tidak berusaha. Jadi, saya akan berusaha keras untuk merubah perilaku saya. Oke, terima kasih kata-kata kamu sangat bagus. Pertemuan kita pada hari ini hampir selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah akan tetap di hari yang sama? Iya, Bu, sama hari yang sama saja. Oke, baiklah kalau begitu, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Iya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu baik. Pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membuat rencana untuk perilaku baru kamu kan, dan hari ini kita akan mengevaluasinya bersama. Iya, baik, Bu. Apa kamu siap untuk memulai proses konseling kita? Sangat siap. Bagaimana kalau kamu menceritakan pengalaman kamu dulu dalam menjalankan rencana yang udah kita susun? Oke, baik. Orang tua saya sangat senang, ketika saya meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah Mhm. saya. Adik saya juga membantu saya. Saya merasa sangat senang ketika orang tua saya memuji saya. Bahkan ketika hari Minggu pun, orang tua saya mengajak saya berjalan-jalan karena saya tidak nakal lagi, katanya seperti Mhm. itu. Guru-guru dan teman-teman kelas saya juga senang ketika saya tidak pernah membolos lagi dan rajin mengumpulkan tugas-tugas yang ada. Wah, bagus sekali. Baru 1 minggu menjalankan rencana kita dan sudah banyak hal yang kamu terima ya. Iya, Bu, benar sekali. Tapi ada satu hal yang mengganggu saya, Bu. Apa itu? Ketika saya selalu bolos dulu, saya selalu berkumpul dengan teman-teman yang lain, tetapi Nah, mereka sekarang menjauhi saya karena katanya saya tidak pernah lagi berkumpul bersama mereka. jadi kamu masih ingin berteman dengan mereka ya? Iya, Bu, saya juga merasa senang ketika bersama mereka, tetapi sekarang mereka menjauhi saya karena tidak pernah berkumpul bersama lagi. Sayanya tidak pernah berkumpul lagi. Bagaimana kalau kamu berkumpul dengan mereka di luar jam sekolah? Maksudnya, saat sekolah sudah selesai, Bu? Bisa juga, tetapi ingat dengan rencana kita, jangan sampai kamu melupakannya. Saya rasa saya masih bisa berteman dengan mereka tanpa melupakan rencana kita sih, Bu. Bagaimana caranya? Nah, saya bisa bertemu dengan mereka saat sekolah sudah berakhir, terus saya Hmm, pergi jalan-jalan dengan mereka atau mengajak mereka untuk main ke rumah saya, ya, tapi saya harus mengatakannya dulu kepada orang tua saya terlebih dahulu. pilihan yang baik. Apakah kamu bisa melakukannya? Tentu saya bisa, Bu. Kalau begitu, bisa kamu beri kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Iya, jadi jika saya terus berusaha, maka saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Mhm, bagus sekali. Sekarang
Ibu mau kamu mengisi lembar evaluasi ini nanti Ibu kirim di WA ya filenya. Oke, baik Bu. Nanti kalau sudah selesai, lembar evaluasinya akan saya kirimkan secepatnya kepada Ibu. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini sudah hampir selesai. Pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir kita untuk kegiatan konseling individual ini. Berarti nanti tidak ada lagi untuk pertemuan selanjutnya, Bu. Iya, betul. Tapi jika saya ingin berkonsultasi dengan Ibu lagi, masih bisa kan? Oh, tentu bisa. Saya akan selalu berusaha untuk membantu kamu. Hmm. Baik, terima kasih Bu. Kalau itu. Sama-sama. Kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan. Salah gue. Ayo lanjut. Sama-sama. Kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya Iya, atas saran-sarannya dan untuk semuanya. iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.